Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita lagi mengerjakan transmisi Honda HR-V. Masalahnya ini kemarin CVT-nya patah ya, rontok semua. Ini kita lagi masang rumah silnya. Nah, ini kita masang rumah silnya, kita kasih pelumas oli. Lalu kita pasang, harus pakai obeng ya, jangan pakai T atau pakai besi lainnya, ntar takutnya rumah silnya itu sompel atau pecah. Kalau sudah pas atau udah rata, kita pasang per, lalu kita press pakai obeng. Kalau di transmisi ini nggak bisa di press ya, kita cukup tekan-tekan pakai obeng. Lalu kita cek lagi snapringnya, takutnya ada yang nggak pas. Kita pasang ringnya ada dua, tebel sama tipis. Jangan sempat terbalik, jangan sempat yang tipis di bawah, yang tebel di atas. Kalau bisa yang tebel di bawah, yang tipis di atas. Ini kita pasang kampas, platnya juga jangan sempat kebalik. Kalau plat paling bawah biasanya dia tuh ada kemiringan, dia tuh agak melumah, dibilang itu melumah ya. Ini kita pasang kampasnya. Kampasnya ini nggak ganti ya, karena ini masih bagus, masih bisa dipakai. Jadi jangan kita buang, sayang kalau dibuang, karena tipe kampas Honda ini dia ini bandel ya, nggak gampang gosong. Jarang banget kampas Honda CVT itu gosong, jarang banget. Yang sering bermasalah itu ya di CVT-nya. Ya ada juga yang rontok, ada juga yang selip. Beda ya rontok sama selip. Kalau rontok itu dia itu pedot, CVT-nya itu pedot. Kalau selip dia ini cuman baret. Jadi hati-hati kalau yang punya mobil CVT, Honda, Toyota, Nissan atau Mitsubishi, harus hati-hati. Lahar kita pasang, lalu perintah gear juga kita pasang. Ini kita lihat bolak-baliknya, jangan sempat terbalik, tapi nggak bisa terbalik. Harus diperhatikan, harus kita cek-cek kembali. Ini ada ring tipis, nah jangan sempat hilang itu. Kalau itu fungsinya mengganjal, karena kalau nggak ada itu dia itu oblak. Kalau oblak ntar bisa terjadinya selip kampas. Beda terjadi selip kampas sama CVT ya. Nah ini snapringnya kita pasang, kita cokel pakai obeng kecil aja. Pakai tang sepi juga bisa, tapi saya lebih enak pakai obeng kecil. Nah, kalau udah kayak gini langsung kita tokok. Nah ini kita masang kampas input ya. Nah ini ring, ini plat, lalu kampas, lalu ntar kasih
plat lagi, kampas lagi, jangan di double. Kalau di double ntar dia bisa terjadi selip. Harus diselang-seling ya, karena tipe kampas ini ada yang berbeda-beda. Nanti saya tunjukin di video selanjutnya. Ini kita pasang, kalau bisa harus sampai ngeplek ya, jangan kurang. Ada juga yang kampasnya ini kurang satu, masuknya nggak masuk satu. Nah, itu kalau bisa dicek-cek kembali. Itu ada laher sama ringnya. Ini pipa kecil buat pelumas. Ini ada 2, jangan cepet hilang. Ada lagi ntar yang kecil. Nah ini speedy handle, ini juga jangan lupa dipasang. Ntar kalau dia nggak dipasang bisa juga bocor, ada kebocoran di seal handle. Ini kita pasang perintah gear. Ini di toko aja, tapi jangan di gerigi-geriginya ya, di atasnya itu. Ntar kalau di geriginya dia bisa terjadi bunyi. Nah itu kita toko sampai bener-bener ngeplak. Nah ini ringnya ya, jangan lupa. Ini snap ringnya ini ada 2, yaitu bentuk bulan sabit. Itu ada 2, baru ntar ada tutupnya, baru kita snap ring. Jangan lupa dikecilin, ntar kalau nggak dikecilin dia longgar. Kalau longgar bisa terjadi lepas atau jepat. Nah kalau udah dikecilin kan enak, dia langsung ngiket dia di apanya, di tempatnya itu. Nah ini kita masang valve body atas. Ini selektor, jangan lupa dipasang, kalau enggak ntar dia nggak bisa terjadi maju mundur. Ini kita pasang selektornya, juga kita pasin teflon yang di rumah inputnya. Kalau masukkan ini jangan ditokok pakai palu atau besi ya, cukup pakai tangan atau getaran. Kalau dia ntar dipakai alat, pakai besi, takutnya itu takut sompel atau pecah atau retak, ntar bikin masalah juga. Soalnya biaya nyari babet ini juga nggak murah, itu mahal banget, jadi kudu hati-hati. Kita pasang bautnya, baut 10, lalu kita impact. Ini pegangan handle, jadi kalau dia ditaruh di R atau N atau D, jadi dia itu bunyi klak 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 gitu. Jadi dia agak keras. Kalau nggak ada itunya ntar dia halus. Nah ini kita pasang bautnya, baut 10 nya kita kencengin semua, juga kita cek semua.
Kalau udah kenceng kita cek lagi. Nah ini kalau dia nggak ngeplug, biasanya rumah inputnya itu nggak ada jaraknya, keras. Kalau ini tadi saya cek ada jaraknya. Kita pasang gigi penghubung. Ini atom gardan ya, atom gardan. Kita pasang bautnya lalu gardan. Ini lagi masang gardan, tiba-tiba jeglok karena ganjilnya terlepas. Kita tak perbaikin, udah selesai diperbaikin. Selesai diperbaikin, tinggal pasang pala babinya. Kalau di sini kita nyebutnya pala babi ya. Kalau di bengkel-bengkel lain nggak tahu apa namanya. Coba di komen apa. Ini pala babinya kita pasang. Kalau ini kita tuh pakai palu nggak apa-apa, tapi jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan saja. Pakai palu pelan-pelan. Ntar kalau kenceng-kenceng takutnya pecah babetnya. Kalau udah ngeplug kita baut 12, lalu kita impact. Kita singkat ya. Kita masang pala body. Ini pala body. Kita cek dulu ada yang kurang. Ini kita masang pipa buat di pala body. Kalau ini jangan sempet ada yang hilang satu atau nggak kepasang satu. Ini buat pressure ke kampas, pressure ke CVT-nya. Ini kita pasang satu persatu. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang. Itu agak ribet sih, agak ribet. Jangan cepat salah. Lalu kita pasang pala bodinya. Ini body valve, body valve ya. Itu dalamnya itu piston semua, piston solenoid. Ini buat bekerja buat baca di CVT-nya, buat perpindahannya itu. Makanya terkenal CVT itu semut, yaitu tadi CVT. Beda sama kampas. Kalau dia kampas, dia itu kayak ada hentakan sedikit. Tapi kalau CVT semut. Jadi kalau yang punya mobil CVT harus dijaga. Yang dijaga apanya ya, faktor oli. Wajib banget oli. Karena yang kita kerjain ini udah kilometer 100.000, itu belum pernah ganti oli matic dari baru. Jadi jangan sampai telat ganti oli karena resikonya itu besar. Ini kita impact buat 10-nya. Kalau udah selesai kita pasang filter. Diambil sama mamanya Jenta. Siapa? Cak, silikon ke kartu dulu ya. Bang, antar ke kartu dulu. Silikonnya masih ada. Masih. Mana kantornya lagi? Di situ tadi, di dalam kantor.
berapa? Jam setengah 3 sore. Kalau minggu kamu bangunnya jam berapa kalau minggu? Siang. Malam. Ya gitulah perbaikan Matic. Sekian di video saya, jangan lupa di subscribe, komen, di like atau di share ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.